Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, kepada KM silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Sikap berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Yang namanya disebut, jangan lupa acungkan tangan dan juga bilang hadir, Bu. Mengerti? Hati. Oke, yang pertama Andini, Hadir. Alia Syara, Pujianti, Rizka, Reza, Riana, Rifki, dan yang terakhir Safety. Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti hari ini masuk semua ya. Iya, Bu. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan kita bahas hari ini, Ibu ingin bertanya nih, ada yang masih ingat tidak minggu kemarin kita telah membahas materi apa? Evolusi. Ya, betul sekali. Minggu kemarin kita sudah membahas materi evolusi, di mana kita juga membahas teori-teori yang terkait dengan evolusi. Ada yang masih ingat ada teori apa saja? Saya, Bu. Kemarin kita sudah membahas evolusi. Teori evolusi itu ada dari teori evolusi Lamarck, ada teori evolusi Darwin, dan juga ada teori evolusi yang dikemukakan oleh August Weismann. Ya, betul. Nah, hari ini kita masih membahas materi evolusi, namun tentu saja dalam submateri yang berbeda. Nah, Ibu harapkan pada pertemuan kali ini kalian bisa mengikutinya dari awal sampai akhir dengan benar ya, dengan fokus. Karena manfaat dari kalian mempelajari materi hari ini tentu saja bisa menambah wawasan pengetahuan kalian yang belum kalian ketahui tentang evolusi. Selain itu, Ibu harapkan kalian menambah rasa syukur dan rasa kagum kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menciptakan dunia ini sedemikian rupa, sehingga setiap yang diciptakannya selalu mempunyai hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Nah, selanjutnya Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi petunjuk bukti adanya evolusi melalui studi literasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi mekanisme terjadinya evolusi melalui studi literasi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan isi dari hukum Hardy-Weinberg melalui studi literasi dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi proses terjadinya spesies baru atau spesiasi melalui studi literasi dengan benar. Dan yang terakhir, tentu saja peserta didik diharapkan mampu menyusun atau membuat karya tulis ilmiah mengenai pandangannya terhadap evolusi berdasarkan pemahaman yang dimilikinya melalui studi literasi dengan benar. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di depan kalian ini. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut dengan hubungannya pada materi yang akan kita bahas hari ini? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu? Baik, tidak apa-apa. Untuk itu, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya mengenai gambar yang ada di depan ini. Silahkan, ada yang mau bertanya? Ibu, apa bukti adanya evolusi? Baik. Saya, Bu. Ya, Rizka? Bagaimana mekanisme evolusi? Baik. Saya, Bu. Apa hubungan hukum Hardy-Weinberg dengan evolusi? Selanjutnya, ada lagi yang mau bertanya? Safety, Bu. Ya, Safety? Apa itu spesiasi? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak ya? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, alhamdulillah ya, hari ini kalian sangat antusias sekali untuk belajar mengenai materi yang akan kita bahas hari ini. Semua pertanyaan kalian akan Ibu rangkum menjadi 2 rumusan masalah. Di antaranya, yang pertama, apa saja sih petunjuk atau bukti adanya evolusi? Dan yang kedua, bagaimana mekanisme terjadinya evolusi? Selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD sama seperti pada pertemuan minggu yang lalu. Untuk itu, perhatikan baik-baik ya, agar kalian ingat siapa saja anggota kelompok kalian. Kelompok pertama, Alia Syara dan Andini. Kelompok kedua, Bunga, Rizka. Kelompok ketiga, Reza, Riana, Rifki. Dan kelompok terakhir, Citra, Jeffrey, Nirmala. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD-nya kepada kalian ya. Silahkan duduk masing-masing bersama kelompoknya.
Baik anak-anak, tolong perhatikan ke depan sebentar ya. Karena setiap kelompok sudah Ibu bagikan LKPD-nya, sekarang Ibu akan menjelaskan teknis pengerjaan LKPD-nya. Yang pertama yang harus kalian lakukan tentu saja, cantumkan kalian kelompok berapa dan juga anggota kelompok kaliannya. Lalu kalian bisa membaca tujuan pembelajaran, ringkasan materi, petunjuk pengerjaan, dan juga rumusan masalah. Selanjutnya, pada data collecting dan juga pada data processing, kalian diminta untuk mengisi soal-soal yang sudah Ibu sediakan. Nah, yang terakhir, pada kesimpulan, kalian diminta untuk menyimpulkan jawaban yang telah kalian tulis pada LKPD tersebut. Dapat dipahami? Paham. Baik. Selanjutnya, Ibu berikan kalian waktu untuk mengumpulkan data-data sebanyak mungkin yang bisa kalian gunakan dalam pengerjaan LKPD-nya. Setelah itu, kalian catat semua data-data yang kalian temukannya ya. Jika ada kendala atau ada pertanyaan lainnya, bisa kalian tanyakan kepada Ibu. Baik anak-anak, karena Ibu melihat setiap kelompok sudah mengumpulkan banyak data yang bisa digunakan, sekarang kalian bisa mengisi LKPD kalian pada data collecting dan data processing. Setelah itu jangan lupa isi kesimpulannya ya. Ibu ingatkan lagi, jika ada kendala atau pertanyaan lainnya terkait pengerjaan LKPD-nya, kalian bisa tanyakan kepada Ibu ya, jangan sungkan-sungkan. Ibu, saya mau bertanya. Iya, Septi, mau bertanya apa? Untuk pengerjaan nomor 3 pada data collecting itu bagaimana ya, Bu? Nah, anak-anak, coba kalian lihat ke depan. Teman kalian ada yang bertanya, bagaimana pengisiannya pada nomor 3 di data collecting? Coba kalian lihat, pada nomor 3 di situ ada 2 tokoh. Kalian diminta untuk pada tabel yang pertama, kalian isi nama tokohnya, kemudian kalian isi teori yang ditemukan itu apa, serta kalian jelaskan isi teori tersebut apa secara singkat saja ya. Pengerjaan LKPD kalian, Ibu berikan waktu selama 30 menit ya. Baik anak-anak, karena waktu pengerjaan LKPD kalian sudah selesai, sekarang Ibu minta kepada setiap perwakilan kelompoknya untuk mempersiapkan diri melakukan presentasi ke depan. Dapat dimengerti? Mengerti, Bu. Baik, jika begitu Ibu akan memanggil sesuai urutan kelompok saja ya. Yang pertama, kepada perwakilan kelompok 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil dari jawaban LKPD kelompok kami. Nah, petunjuk bukti adanya evolusi diantaranya ada fosil itu merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu dan terperangkap lama. Kemudian, fosil itu jarang ditemukan secara lengkap, namun ada fosil yang ditemukan secara lengkap atau utuh, yaitu contohnya fosil kuda. Karena fosil kuda ini dapat ditemukan pada berbagai periode geologi. Kemudian, petunjuk yang lainnya adalah variasi individu, anak yang kembar tidak mungkin identik sama, pasti ada variasinya. Lalu, mekanisme evolusi faktor yang mempengaruhinya, yang pertama ada seleksi alam, di mana individu yang tidak bisa bertahan hidup atau beradaptasi dengan lingkungannya, dia lama-kelamaan akan punah. Yang kedua, ada rekombinasi gen dan juga seleksi, di mana rekombinasi gen ini disebabkan oleh reproduksi seksual. Nah, seleksi ini menyebabkan perubahan pada frekuensi gen. Lalu, ada hukum Hardy-Weinberg yang menyatakan bahwa frekuensi gen pada setiap individu itu tetap dalam keadaan seimbang. Nah, hukum Hardy-Weinberg ini dikemukakan oleh dua tokoh yang bernama Hardy dan Weinberg. Kemudian, ada spesiasi. Spesiasi itu merupakan proses perubahan spesies-spesies atau pembentukan spesies-spesies baru. Nah, spesiasi ini dibagi menjadi 3, ada spesiasi alopatrik, ada spesiasi parapatrik, dan ada spesiasi sintetik. Sekian penjelasan jawaban LKPD dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, yang pertama akan Ibu jelaskan terkait petunjuk atau bukti adanya evolusi. Nah, bukti adanya evolusi yang pertama ditemukannya fosil. Fosil ini merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang membatu dan terperangkap di dalamnya. Nah, fosil ini dapat menguak tabir kehidupan di masa lampau. Tentu saja kehidupan di masa lampau dengan kehidupan di masa sekarang sangatlah berbeda. Nah, fosil ini jarang ditemukan secara lengkap. Hal itu karena ada beberapa faktor yang menyebabkannya, diantaranya terjadinya lipatan batuan bumi. Yang kedua, adanya pengaruh air, tanah, dan bakteri pembusuk. Yang ketiga, adanya hewan pemakan bangkai. Yang keempat, ada hewan yang tidak mampu menjadi fosil seperti amoeba. Dan yang kelima, pengaruh dari lingkungan itu sendiri yang menyebabkan hewan tersebut tidak bisa membentuk fosil. Namun, ada salah satu fosil yang ditemukan secara lengkap, yaitu fosil kuda. Fosil kuda ini ditemukan pada berbagai periode geologi. Nah, dapat kalian perhatikan pada Oedipus sekitar 60 juta tahun yang lalu, ciri-ciri tubuhnya itu sebesar kucing. Lalu kaki depan memiliki 4 jari-jari, kaki belakang memiliki 3 jari-jari, kemudian gigi geraham mempunyai mahkota namun rendah dan tidak bergerigi. Kemudian pada Mesohippus 40 juta tahun yang lalu, ciri-cirinya tubuhnya semakin membesar, kemudian kaki depan dan kaki belakangnya memiliki 3 jari dan gigi geraham depan menyerupai gigi geraham belakang. Selanjutnya pada Merychippus 30 juta tahun yang lalu, ciri-cirinya jari luar jari yang keluar dari ketiga jarinya itu memendek sehingga hanya jari tengah yang mampu menyentuh tanah. Nah, gigi gerahamnya juga semakin tinggi sehingga bisa menyesuaikan untuk memakan rumput. Selanjutnya pada zaman Plioipus, di mana giginya itu semakin kompleks dan semakin tinggi. Lalu kakinya juga
menjadi satu dan membengkak. Nah, yang terakhir equus atau kuda zaman sekarang yang biasanya kita lihat pada masa sekarang. Yang kedua, petunjuk adanya evolusi yaitu variasi individu dalam satu keturunan. Setiap manusia, termasuk manusia kembar pun, pasti mempunyai perbedaan karena tidak ada manusia yang identik. Nah, sehingga setiap individu ini memiliki berbagai macam variasinya. Hal itu karena faktor suhu, lingkungan, ataupun makanan. Dapat disimpulkan bahwa variasi menjadi salah satu petunjuk adanya individu yang menyebabkan terbentuknya spesies-spesies baru. Nah, yang ketiga ada analogi dan homologi, di mana analogi ini adalah organ-organ makhluk hidup yang mempunyai fungsinya yang sama, namun asal terbentuknya berbeda. Contohnya seperti sayap serangga dengan sayap burung. Kemudian homologi, yaitu organ-organ makhluk hidup yang bentuk asalnya sama, kemudian berubah strukturnya sehingga fungsinya berbeda. Contohnya sayap burung yang homolog dengan tangan manusia. Lalu kaki depan kuda yang homolog dengan sirip dada ikan paus. Nah, selanjutnya embriologi pertandingan. Perkembangan embrio memperlihatkan adanya kemiripan yang lebih banyak daripada setelah dewasa nanti. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada pembelahan, pada morfogenesis, dan diferensiasi awal. Adapun perbedaan dan persamaan embrio yang membentuk menjadi individu saat ini menunjukkan adanya hubungan atau kekerabatan antara makhluk hidup yang bisa dijadikan sebagai petunjuk adanya evolusi. Nah, hal ini Van Baer mengemukakan bahwa sifat organisme dimulai dari yang umum menuju yang khusus, lalu sifat yang umum itu akan muncul terlebih dahulu daripada yang khusus. Binatang yang satu akan memisah secara progresif dari binatang lainnya, dan kemudian dalam perkembangannya, setiap hewan memiliki embrio yang serupa namun saat dewasanya berbeda. Lalu ada organ peninggalan atau organ vestigial. Nah, pada manusia dan hewan-hewan terdapat organ peninggalan yang merupakan warisan dari nenek moyang secara perlahan-lahan menjadi peninggalan karena tidak difungsikan. Lalu, R. Wiedersheim, ahli anatomi berkebangsaan Jerman pada tahun 1895 mencatat kira-kira ada 100 organ peninggalan yang ditinggalkan oleh nenek moyang seperti otot penggerak telinga kita, lalu usus buntu, dan juga tulang ekor. Yang keenam, ada perbandingan fisiologi. Walaupun jumlah sel dan morfologi setelah dewasa berbeda-beda, namun fisiologinya memiliki kemiripan seperti sintesis protein, sintesis ATP dan penggunaannya dalam aktivitas hidup, metabolisme, dan respirasi. Selanjutnya yang ketujuh ada perbandingan biokimia. Nah, sifat-sifat setiap spesies pasti diwarisi dari nenek moyangnya. Untuk mengukur jauh dekatnya kekerabatan antara spesies dengan spesies lainnya dapat dengan menguji komplementasi atau perpasangan dasar antara DNA atau RNA yang disebut hibridasi asam nukleat. Selain itu dapat juga dengan uji biokimia yang disebut uji presipitin yang digunakan berdasarkan adanya reaksi antara antigen dan antibodi. Yang kedelapan ada biobiografi, di mana penyebaran hewan dan tumbuhan pada berbagai daerah merupakan petunjuk adanya evolusi. Nah, perjalanan Charles Darwin ke Kepulauan Galapagos telah menunjukkan bukti bahwa pada pulau-pulau yang berdekatan terdapat jenis spesies yang mirip. Dan yang terakhir ada domestikasi, di mana domestikasi ini merupakan bukti evolusi dengan campur tangan manusia. Manusia telah membudidayakan tanaman, baik sebagai tanaman konsumsi maupun tanaman hias. Selain itu juga hewan ternak, dengan tujuan untuk memperoleh kultivar baru agar lebih baik dari induknya. Contohnya seperti semangka tanpa biji dan juga penyelangan burung merpati. Dapat dipahami anak-anak? Paham. Baik, Ibu lanjutkan ya. Materi selanjutnya Ibu akan membahas terkait mekanisme evolusi. Faktor yang mempengaruhi mekanisme evolusi ini diantaranya yang pertama ada seleksi alam, di mana seleksi alam ini adalah yang menyatakan bahwa setiap individu yang tidak dapat beradaptasi atau tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, maka lama-kelamaan akan punah. Sebagai contohnya seperti kupu-kupu Biston betularia, di mana Biston betularia yang berwarna putih semula jumlahnya sangat banyak daripada yang berwarna hitam. Namun karena adanya revolusi industri menyebabkan kupu-kupu Biston betularia berwarna putih tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan lama-kelamaan menjadi punah sehingga jumlahnya menjadi lebih sedikit daripada yang berwarna hitam. Selanjutnya ada mutasi gen. Nah, mutasi gen ini merupakan peristiwa perubahan pada frekuensi gen yang mempengaruhi genotip serta fenotip. Mutasi gen ini tentunya dapat menguntungkan atau bahkan merugikan. Menguntungkan apabila menghasilkan sifat baru yang lebih menguntungkan. Kemudian menghasilkan spesies yang dapat beradaptasi. Kemudian menghasilkan spesies yang dapat beradaptasi dengan bibit unggul. Nah, jika sifat-sifatnya tidak seperti yang disebutkan tadi, maka mutasi gen tersebut dikatakan merugikan. Selanjutnya, laju mutasi gen itu sangat kecil, namun sangat berpengaruh terhadap mekanisme evolusi. Karena setiap gamet mengandung ribuan gen, setiap individu mengandung jutaan gamet, dan dalam satu generasi, dan jumlah generasi suatu populasi itu sangat banyak. Nah, yang keempat, ada frekuensi gen atau genotip di dalam suatu populasi. Nah, frekuensi gen ini merupakan perbandingan antara gen yang satu dengan gen yang lainnya dalam suatu populasi. Misalkan, 50% A besar jantan dan 50% A kecil betina dikawinkan akan menghasilkan F1 bergenotip A besar A kecil. Kemudian jika F1 ini dikawinkan atau disilangkan lagi dengan F1, maka akan menghasilkan 25% A besar, 50% A besar A kecil, dan 25% A kecil atau seperempat A besar, setengah A besar A kecil, dan seperempat A kecil. Nah, kemudian frekuensi F2 ini merupakan hasil perkalian dari frekuensi induknya, dapat dilihat pada persamaan berikut ini. Nah, yang terakhir rekombinasi dan seleksi, di mana rekombinasi gen ini terjadi karena adanya reproduksi seksual. Nah, proses reproduksi seksual ini menyebabkan gen-gen yang sealel berpasangan dan bertemu dengan individu baru yang terbentuk. Kemudian seleksi menyebabkan
perubahan keseimbangan frekuensi gen, dan seleksi juga merupakan faktor yang paling menentang adanya hukum Hardy-Weinberg atau perkawinan acak. Sampai sini dapat dipahami anak-anak? Paham, Bu. Nah, hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg ini ditemukan oleh kedua tokoh yang bernama Hardy dan Weinberg. Nah, hukum Hardy-Weinberg ini menjelaskan bahwa suatu frekuensi gen atau alel dalam suatu populasi tetap sama atau tetap dalam keadaan yang seimbang. Nah, hukum Hardy-Weinberg ini mempunyai 5 syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, yang pertama, jika suatu individu itu harus mempunyai viabilitas dan fertilitas yang sama, kemudian jumlah populasinya cukup besar, kemudian tidak terjadi mutasi, tidak terjadi migrasi, dan perkawinan terjadi secara acak atau random. Nah, untuk persamaan hukum Hardy-Weinberg-nya sudah ibu cantumkan di depan ya. Jika kalian merasa penting, bisa kalian catat. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu spesiasi. Di mana spesiasi ini merupakan proses pembentukan spesies-spesies baru. Nah, spesiasi ini dibedakan menjadi 3. Seperti yang dapat kalian lihat, ada spesiasi simpatrik, ada spesiasi alopatrik, dan ada spesiasi parapatrik. Nah, cukup sekian materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini. Selanjutnya, ibu meminta kepada kalian untuk menyimpulkan hasil pertemuan hari ini, menyimpulkan materi yang telah ibu sampaikan hari ini. Silahkan, ada yang mau? Saya, Bu. Baik, Septi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan pembahasan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dewina. Nah, bukti atau petunjuk adanya evolusi dapat ditemukan dengan adanya fosil, variasi individu dan satu spesies, perbandingan fisiologi, perbandingan biokimia, lalu ada embriologi perbandingan, ada analogi dan homologi. Kemudian mekanisme evolusi itu diantaranya ada seleksi alam, ada rekombinasi gen dan seleksi, ada mutasi gen, ada migrasi. Kemudian ada hukum Hardy-Weinberg yang dikemukakan oleh dua tokoh yang bernama Hardy dan Weinberg. Nah, hukum Hardy-Weinberg ini menyatakan bahwa perubahan frekuensi gen pada setiap individu itu tetap dalam keadaan seimbang. Kemudian ada spesiasi, di mana spesiasi ini merupakan proses pembentukan spesies-spesies baru, di mana spesiasi ini dibedakan menjadi 3, ada spesiasi alopatrik, ada spesiasi parapatrik, dan ada spesiasi simpatrik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ibu akan menyimpulkan materi yang sudah ibu bahas pada hari ini. Yang pertama, petunjuk adanya evolusi itu diantaranya ada fosil, ada perbandingan fisiologi, perbandingan biokimia, ada analogi homologi, ada organ peninggalan, ada variasi individu, lalu ada domestikasi, ada rekombinasi gen dan seleksi. Kemudian faktor yang mempengaruhi mekanisme evolusi diantaranya ada mutasi gen, ada migrasi, lalu ada seleksi alam. Setelah itu, hukum Hardy-Weinberg ini menyatakan bahwa frekuensi gen atau alel dalam suatu populasi selalu dalam keadaan yang seimbang. Dan yang terakhir, spesiasi merupakan proses terbentuknya spesies-spesies baru, di mana spesiasi ini dibedakan menjadi 3, ada spesiasi alopatrik, ada spesiasi parapatrik, dan ada spesiasi simpatrik. Nah, selanjutnya ibu akan membagikan kalian soal evaluasi yang harus kalian kerjakan selama 10 menit. Beres atau tidak beres, kalian harus mengumpulkannya sebagai bahan evaluasi kalian terhadap materi yang sudah ibu berikan hari ini. Nah, karena waktu pengerjaan evaluasi sudah selesai dan soal evaluasi kalian sudah kalian kumpulkan di meja ibu, selanjutnya ibu memberikan tugas kepada kalian untuk membuat karya tulis ilmiah berupa materi evolusi, berupa pandangan kalian terhadap evolusi sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing ya. Dapat dipahami? Selain itu juga, ibu menugaskan kepada kalian untuk membaca materi selanjutnya mengenai bioteknologi yang akan dibahas pada pertemuan minggu berikutnya. Apakah paham? Paham, Bu. Baik. Nah, sebelum ibu tutup pembelajaran kita hari ini, ibu ingin meminta kepada perwakilan dari kalian untuk memberikan kesan-pesan setelah kalian mengikuti pembelajaran yang ibu berikan hari ini. Coba, siapa yang mau? Saya ingin memberikan kesan pertemuan pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan, tentunya sama seperti hari-hari sebelumnya yang jika diberikan materi oleh Ibu Dewina, pasti saya dan juga teman-teman saya cepat mengerti karena penjelasan yang diberikan oleh Ibu Dewina sangatlah detail dan jelas. Nah, alhamdulillah ya, sekarang kita sudah berada di akhir pertemuan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum Ibu pamit, coba kepada KM silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sikap berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik anak-anak, sekian pembelajaran yang bisa ibu berikan kepada kalian hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.